Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu perkenalkan, mungkin ada beberapa yang teman-teman yang belum atau baru mengenal saya, nggih. Nama saya Joko Handono Warih, Bapak Ibu. Domisili saya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi jarak rumah saya dengan kantor NSI itu paling sekitar 30 sampai 40 menit, nggih. Kalau kantor NSI kan di Banjarmasin. Nah, ibu kotanya dulu Banjarmasin, tapi sejak tahun yang lalu ibu kota Kalimantan Selatan itu pindah ke Banjarbaru, Bapak Ibu. Oke, kali ini kita akan sharekan Jungland, Bapak Ibu, dan Hortiland, dan bagaimana pola NSI ini bisa sebagai salah satu solusi untuk kita ya, kita sebagai marketing itu agar bisa mendapatkan komisi yang tinggi, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa salah satu kehidupan dari bisnis itu kan berdasarkan dari komisi ya, untuk kita sebagai marketing. Jadi untuk memulai acara hari ini, Bapak Ibu, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa di Hyungland itu merupakan salah satu properti yang saat ini sedang tren ya, sedang trending karena hampir semua investor ya, investor besar, Jack Ma, kemudian Jeff Bezos dan macam sebagainya itu larinya sekarang investasinya ke kebun, Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan menjelaskan berdasarkan kacamata marketing. Jadi bukan kacamata investor nih, kacamata marketing Bapak Ibu. Mohon izin saya mute all dulu. Nah, bagaimana seorang kacamata marketing itu melihat Hyungland ini sebagai peluang yang sangat luar biasa. Nah, kita tahu bagaimana kondisi ekonomi itu sebagai salah satu dasar kita untuk bergerak, Bapak Ibu. Di sini kan kalau Bapak Ibu bisa lihat kondisi ekonomi keluarga ya, apakah hari ini keluarga stabil dan sejahtera, ataukah mungkin ada beberapa yang saat ini masih mengalami kondisi sulit dan terhimpit. Dan saya sendiri, Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu itu saya salah satu orang yang mengalami kondisi sulit dan terhimpit, Bapak Ibu. Jadi saya dulu pernah mengerjakan sebuah proyek yang ternyata proyek itu gagal dan kita sudah keluar banyak uang, Bapak Ibu. Akhirnya kita terlibat hutang. Nah, itu. Dan ternyata untuk mengembalikan hutang ini sangat susah, Bapak Ibu. Proses kejeglongnya itu gampang. Ya kan? Kalau kita bisnis terus kita salah prediksi atau salah strategi itu kejeglong itu gampang. Bangkitnya yang luar biasa. Dan kita tahu kalau kita saat jatuh, Bapak Ibu, itu akan berpengaruh banyak ke keluarga kita nih, ke anak kita, apalagi pasangan kita, ya kan, lingkungan kita dan sebagainya. Dan saat sini pun saya termasuk salah satu yang bangkitnya itu ya termasuk agak cepat, Bapak Ibu, dibanding kawan-kawan saya yang lain. Karena Alhamdulillah lingkungan kita, kalau lingkungan kita itu semangat untuk bagaimana kita bisa bangkit, itu nanti ada pertolongan banyak orang yang akan nolong kita, Bapak Ibu. Nah, salah satunya kita di grup NSI ini. Dan semoga mungkin Bapak Ibu yang sedang mengalami kesulitan hari ini, jangan patah semangat nih, kita bareng-bareng nanti untuk bisa menyelesaikan kondisi itu, Bapak Ibu. Karena dari pengalaman kita jangan sendiri. Jadi saat kita ibaratnya jatuh, terkena hutang, ada masalah ekonomi yang mungkin saat itu sempat menyerah dan macam sebagainya. Itu intinya kita jangan patah semangat. Harus cari ibaratnya kawan-kawan yang nanti bisa membantu kita, Bapak Ibu. Salah satunya yaitu di komunitas NSI ini. Nah, kita tahu dari kacamata marketing, konsep bisnis untuk kalau saya sendiri kan pengen cepet bangkit ya waktu itu nih, terpuruk pas 2 tahun yang lalu itu, saya harus mencari sebuah bisnis yang modalnya kecil tapi untungnya gede. Kenapa ya? Karena kita tahu kalau untungnya gede itu kan lebih mudah untuk kita selamat ya. Kalau kita dapat untung gede itu kan ibaratnya juga untuk kehidupan makan sehari-hari cukup ya kan. Kebutuhan rumah tangga, dapur juga minimal cukup sambil kita mencari pola untuk sustain dan bertahan step by step Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kita harus mencari bisnis yang hubungannya itu membangun sebuah aset. Jadi, jangan yang hanya sebatas kita bisnis setelah itu selesai.
Setelah itu ibaratnya ganti lagi bisnis A, ganti lagi bisnis B. Kalau saya mengalami hal itu tuh pernah Bapak Ibu. Dan ternyata kok saya pikir, loh, aku ini kok mulai lagi dari nol, mulai lagi dari awal. Sehingga kita berpikir, oh ini salah ya, pola pola saya salah. Dan saya harus memilih sebuah bisnis yang itu tujuannya adalah membangun aset masa depan Bapak Ibu. Meskipun kita bertindak saat ini melalui proses yang pelan, bisa bertahap, tapi tujuan kita jelas dan banyak orang yang membantu kita, Bapak Ibu. Karena di kita untuk bangkit itu harus perlu tim, perlu kawan, perlu sahabat, perlu orang yang peduli sama kita. Nah, yang ketiga adalah bagaimana percepatan. Percepatan itu harus segera kita hadapin karena kita tahu bahwa hidup itu tidak panjang, Bapak Ibu. Apalagi usia saya saat ini sudah hampir mendekati 50 ya. Dan kita tahu bahwa kekuatan kita, pikiran kita, tenaga kita itu nggak mungkin sama seperti kita waktu muda dulu. Betul nggih? Dan saat kondisi kita jatuh dengan umur yang relatif sudah sudah di atas 45, itu kan berat Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena kondisi fisik kita kemungkinan tidak sekuat dulu waktu kita muda. Tetapi alhamdulillah kalau lingkungan kita itu mendukung, kita harus cari lingkungan mendukung Bapak Ibu, harus berpindah gitu ya. Karena lingkungan saya dulu itu toksik bener ya. Jadi lingkungan yang kurang bagus ya. Saling menjatuhkan, kemudian saling ibaratnya menusuk dari belakang, itu pernah kita alami. Dan akhirnya kita harus keluar dari lingkungan itu, bertobat, kita ambil nilai positif dari kejadian kemarin, kemudian disitulah yang membuat kita bertahan. Dan intinya bisnis harus membeli waktu, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk percepatan bebas finansial. Nah, alhamdulillah kita bertemu ya, bertemu kemudian membangun bersama dengan Pak Haji Muhammad Taufik, owner kita di NSI, dan akhirnya sebuah bisnis itu harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena kan kita sistem sistem aset itu kan tidak semua orang punya segmen yang sama dengan kita. Betul nggih? Jadi kita harus punya pengembangan itu yang satu, mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa membuat sebuah teknologi IE, namanya Trip IE. Kemudian kesehatan, kita ada produk yang ini relatif best seller ya, hidro ya, untuk bagaimana kita bisa sehat sampai tua gitu kan, pencegahan untuk bagaimana kita jangan sampai gampang sakit gitu kan. Kemudian skincare itu biasanya untuk ibu-ibu, untuk istri kita gitu nggih. Kemudian pertanian itu ada pupuk. Kemudian di properti ada Hyungland, Hortiland, dan travel umroh haji. Ini nanti akan kita launching bagaimana komisinya ini paling gede Bapak Ibu. Jadi kita ibaratnya mereferensikan sebuah agen, sebuah cabang ya, kantor cabang kita komisi kita itu bisa 15 jutaan. Nah, ini keren itu ya. Kemudian e-commerce, e-commerce itu nanti akan mungkin di Februari akan launching ya, Shoples namanya. Jadi kita bisa belanja ke TikTok, Shopee, Tokopedia itu bisa masuk ke jaringan kita. Kita bisa dapat cashback dan cashback itu masuk ke jaringan. Karena apa? Jaringan itu sebagai aset kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedelapan adalah kripto. Karena kita ingin jangka panjang itu kita tidak hanya di Indonesia ya, tapi bisa ke Malaysia, bisa ke Amerika dan macam sebagainya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan menjelaskan lebih detail mengenai properti. Nah, brandingnya kayak gini Bapak Ibu. Kenapa kok kita harus mencari sebuah bisnis yang untungnya gede ya bagi seorang marketing ya? Yaitu tadi, kenapa kita ini dianggap sebagai mitra. Kita bukan dianggap sebagai karyawan atau tim yang dianggap hanya dipergunakan untuk menjual produk atau barang itu tidak, Bapak Ibu. Tapi saya melihat pola pikir Pak Haji nih, Pak Haji Muhammad Taufik bersama dengan leader-leader yang lain, bagaimana sebuah tim itu bisa berkembang bareng gitu. Karena kita jujur aja tidak berasal dari orang yang punya kekuatan finansial ya. Kalau saya sendiri kan dari keluarga yang biasa-biasa aja. Sehingga kita harus memulai sesuatu dengan komunitas ini yang saling menguntungkan. Salah satunya apa? Komisi marketing harus besar, Bapak Ibu. Karena dengan komisi yang besar, otomatis pergerakan ujung tombak dari perusahaan juga akan lebih cepat. Nah, itu konsepnya ya. Tapi sekali lagi komisi ini sebagai memicu untuk kita bisa lebih aman lah dalam kondisi ekonomi. Sekarang kita bayangkan ya, bagaimana kita bisa menjualkan satu kapling aja bisa dapat 5 juta ya kan. Kemudian bisa menjualkan dua kapling itu dapat 10 juta plus sepeda motor loh Bapak Ibu.
Kalau kita jualkan 3 kafling, terus dapat, ini akumulasi ya, jadi tidak hangus, akumulasi. Mau kita ambil di saat pertama 5 juta, silakan ambil aja. Nanti saat bulan kedua misalnya dapat lagi 5 juta, kita dapat sepeda motor gitu. Lah ini keren Bapak Ibu. Bisnis yang kayak gini ini adalah bisnis yang keren. Karena apa? Kita dihargai. Seorang marketing itu dihargai di sini. Nah, kita akan memperkenalkan sekilas Bapak Ibu bagaimana konsep kebersamaan ini bisa dengan gerbong NSI ini bisa sebagai salah satu solusi untuk kita bisa segera mendapatkan apa yang kita cita-citakan ya secara secara ekonomi ya. Jadi owner kita yaitu Haji Muhammad Taufik, beliau adalah owner dari PT Berkah Sukses Teknologi atau disebut NSI World Kebun Takwah Yunglen, dan beliau adalah salah satu tokoh muda Indonesia yang masuk dalam 25 profil pribadi emas Indonesia. Nah, ini bukunya Bapak Ibu. Jadi, beliau ini adalah seorang tokoh muda untuk Kalimantan Selatan ya. Dan ini sebagai brandingnya. Karena kita tahu bahwa berbisnis itu harus benar-benar orang yang apa ya, teruji lah. Harus benar-benar orang yang bisa dipercaya gitu. Dan kita tahu bahwa sekarang ya, sekarang bisnis itu kan kadang apalagi bisnis online gitu ya. Tingkat kepercayaan itu kadang 50% loh Bapak Ibu. Kita tidak bisa percaya 100% ya, apalagi orang online ya. Tetapi kita lihat, oh ownernya siapa? Orang yang kita ajak bisnis itu siapa? Apakah dia orang yang bisa kita beri amanat gitu kan? Namanya bisnis itu kan kepercayaan gitu. Dan alhamdulillah beliau adalah salah satu orang yang punya apa ya keluarga dari pondok pesantren ya. Bapaknya beliau adalah Al Ansari, jadi punya pondok pesantren Al Ansar di Banjarmasin. Kemudian keluarganya juga ada punya pondok pesantren di Al Ansari Batu Tungku, jadi keluarga pondok pesantren. Kemudian beliau sendiri juga mau membuat bersama kita, nih, mau membuat pondok pesantren di Yung, yang lahannya sudah kita beli. Jadi konsep untuk jalur langit dan bumi itu memang sudah ada di dalam komunitas kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, perkenalkan, ini nama saya Joko Antonowari, nggih. Saya saat ini Ketua Koperasi Banua Prima Persada, kemudian pengurus Gerakan Kewirausahaan Nasional atau GKN, komunitas untuk membimbing atau membina masyarakat-masyarakat UKM ya, untuk di Kalimantan Selatan. Saya sebagai Project Manager Kebun Takwah Yungland dan Hortiland. Kemudian tim kita selanjutnya adalah Pak Junai. Beliau adalah Ketua Kelompok Tani Karya Baru Desa Hiyung. Jadi yang mengkoordinir untuk Hiyungland adalah beliau. Kemudian yang keempat ini Pak Misrani. Pak Misrani ini Ketua Gapoktan Kayu Baimbai, Gapoktan terbaik Kalimantan Selatan tahun 2019. Beliau adalah koordinator kelompok tani yang untuk Hortiland. Jadi beberapa orang yang apa ya, yang petani yang kita kita gandeng untuk kerjasama ini juga merupakan tokoh-tokoh petani yang ibaratnya punya nama Bapak Ibu, yang beliau sudah pengalaman di bidangnya. Nah, legalitas kita untuk kebun dan macam sebagainya udah lengkap nih untuk bisnis ya. Nah, kemudian eh, apa sih sebetulnya, kenapa kok kita harus menawarkan ke investor itu kebun, Pak? Kan ada pertanyaan kayak gitu. Kenapa investor itu harus memilih investasi di pertanian? Kalau seorang marketing kan mesti tanyanya gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pola bisnis masa depan tuh mulai berubah. Jadi para miliarder dunia itu mulai melirik bidang pertanian, Bapak Ibu. Apalagi satu ya, populasi dunia sudah mulai banyak. Kita sudah mulai apa ini? Panas ya, dunia ini panas, sudah mulai ada perang ya kan. Kemudian tingkat populasi manusia sudah banyak yang mulai ada beberapa daerah yang kelaparan gitu ya. Nah, di sini pertanian kalau kita melihat dari kacamata bisnis dan strategi masa depan ya, sebagai aset produktif masa depan untuk menjaga kita terbebas dari ancaman krisis pangan, Bapak Ibu. Jadi dengan jumlah manusia yang banyak, apalagi kita di Kalimantan Selatan ini sebagai salah satu ibu kota negara baru ya, nantinya di IKN ya, kita lihat berapa ribu orang yang akan masuk. Berapa ribu orang yang perutnya itu harus diisi, Bapak Ibu. Itu ya, berapa juta orang loh itu. Dari yang Jawa pindah untuk ke Kalimantan. Nah, di sini makanya potensi pertanian untuk masa depan itu relatif nantinya memang kita bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan salah satunya di ibu kota baru tersebut, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan sampaikan kepada investor bahwa
Dibandingkan dengan pilihan bisnis yang lain, contoh deposito, saham, kafling kebun auto cuan ya, atau perumahan itu ternyata di kafling kebun ini berdasarkan kecepatan ROI-nya dia juga lebih cepat, kemudian keamanan asetnya juga lebih aman karena ada fisiknya Bapak Ibu. Jaminan untungnya juga termasuk bagus. Karena apa? Ini lahan pertanian kok, untuk makan kok, untuk ngisi perutnya banyak orang gitu kan. Kemudian untuk program pemerintah kita juga ngikutin yang namanya membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan ya kan. Nah, alhamdulillahnya di sini kita menggunakan sistem itu yang kebun auto cuan Bapak Ibu. Tidak hanya dari hasil panen saja, tetapi kita juga punya penghasilan dari sektor yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana investasi ini bisa lebih cepat Bapak Ibu untuk balik modal. Gitu nih. Namanya investor kan pikirannya harus gitu. Dan kita selaku marketing juga harus menyampaikan informasinya juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat untuk investasi real asset nih, real asset berupa kebun itu satu harus lebih gede dari nilai deposito. Saat sekarang kan rata-rata 6% nih deposito. Kemudian juga wajib lebih besar daripada inflasi, yang rata-rata kita inflasi sekitar 4%. Nah, dengan Hyung Land dan Hortiland ini, Bapak Ibu, target kita itu bisa 25-50% per tahun, Bapak Ibu. Target kita. Karena kita menjalankan tiga pendapatan tadi. Nah, seperti apa? Sehingga investor itu bisa tertarik untuk membeli produk kita. Nah, di sini kebun yang akan kita informasikan nanti Bapak Ibu ke investor itu tidak hanya dari pendapatan satu aja ya, tetapi dari tiga pendapatan. Kemudian si investor tidak perlu repot memelihara, ya kan, memupuk, menjual hasil kebun, itu nggak perlu. Sehingga dia hanya menunggu untuk mendapatkan passive income-nya. Dan tentu saja passive income ini tidak hanya dari satu kebun ya, tapi juga nanti akan ada dari bisnisnya NSI. Oke, nah tiga mesin uang produktif ini satu dari kenaikan harga lahan, ya kan. Kemudian yang kedua dari bagi hasil panen, dari hasil panen kebun ya. Kemudian, nah yang ini yang percepatan Bapak Ibu dari bisnis auto cuannya. Jadi semuanya perusahaan ini yang handle Bapak Ibu. Dan si investor itu ceritanya dia terima beres ya kan. Karena semua sekarang itu serba apa ya transparan Bapak Ibu. Ada aplikasi yang nanti untuk kontrol bagi investor. Nah, untuk menjual sesuatu ke investor ini tentu kita harus bersaing dan harus unggul daripada produk-produk yang lain, ya kan? Karena keunggulan itu kan salah satunya kan harus kita tonjolkan. Kenapa harus membeli di kita? Kenapa bukan yang lain? Kemudian di kita itu seperti apa dibandingkan dengan yang lain? Kan gitu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk area Kalimantan Kalimantan Selatan ya, ada juga Kalimantan Barat. Dan kalau kita lihat, kita petakan, pesaing kita mana saja sih? Dan ternyata Bapak Ibu, kita termasuk yang paling murah. Kita termasuk yang paling unggul. Kenapa? Karena dengan harga 59 sampai 69 juta ini, kita punya luasan lahan yang lebih luas daripada yang lain hanya 100 meter, ya kan? Kemudian tanaman kita lebih cepat panen, karena kita horti. Yang lain adalah tanaman buah. Tanaman buah itu menunggu 4 tahun loh itu. Kalau horti kan ibaratnya putarannya kan lebih cepat. Nah, kemudian penghasilan potensi hasilnya di kita itu lebih gede. Karena horti tadi 5 tahun sudah siklus untuk bertani ya, sehingga dari situ kita bisa nawarkan ke investor ini loh keunggulan kita. Itu salah satu sebagai kita sebagai marketing. Yang kedua, di perusahaan kita itu punya konsep bahwa kita harus melayani Bapak Ibu. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di luar Kalimantan punya tamu atau investor yang pengen hadir ya, itu kita langsung dampingi. Kita langsung fasilitasi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu yang pengen kunjungan ke kebun sini, kita fasilitasi dari bandara sampai lokasi, sampai nanti kita ajak wisata, balik lagi ke bandara. Itu gratis, Bapak Ibu. Gratis. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa kita ini akan menjalin kerjasama dengan banyak orang, Bapak Ibu. Dan dengan adanya Bapak Ibu nanti misalnya punya investor, tidak perlu repot, tinggal hubungi kita. Pak, kita punya investor yang mau kunjungan ke sana. Nah, kalau investor itu ibaratnya memang dia membeli, dalam artian dia memang
closing ya ceritanya ya, itu ada subsidi sebesar berapa? 1,5 juta untuk tiketnya dia pulang pergi, ya kan? Nanti kita datang ke bandara, kita jemput, kita udah siapkan mobil, kita nanti kunjungan ke lokasi, kita kasih maam dulu, kita mampir di rumah makan. Setelah kunjungan ke lokasi, kita ajak nanti keliling di sini tempat wisata, tempat oleh-oleh dan macam sebagainya, dan kembali lagi ke bandara, Bapak Ibu. Itu free, Bapak Ibu. Sudah kita yang dampingi. Nah, sekarang gambaran lokasinya seperti apa, Pak? Gitu kan. Gambaran lokasinya ini saat ini kita punya dua ya, punya dua lokasi. Yang pertama adalah Hiung Land, itu di Kabupaten Tapin, di mana Hiung Land ini areanya itu seluas 147 hektar ya. Dia adalah fokus di cabai rawit Hiung namanya, yaitu cabai terpedas se-Indonesia. Brandingnya adalah 17 kali lebih lebih pedas daripada cabai rawit biasa, gitu nggih brandingnya. Dan di gambar sebelah kiri itu adalah eh, Pak mantan Bupati ya, jadi Pak Haji Arifin Arfan, kemudian juga yang sebelah kanan itu mantan Gubernur Kalimantan, ya kan Kalsel ya, Pak Sapiri Nur. Nah, di mana para tokoh masyarakat dan pemerintah itu mendukung. Dengan keberadaan hiung ini, cabai hiung ini yang punya tingkat kepedasan yang tinggi, kemudian mempunyai daya simpan yang lama, dan dia termasuk terdaftar pada pusat perlindungan varietas tanaman ya, menjadi varietas lokal cabai rawit hiung yang membuat hiung ini menjadi salah satu ikon untuk daerah Kabupaten Tapin. Nah, di sini akan kita lihat. Jangan terima kasih ke Sambal ABC, buat waktu keluargamu jadi seru. Jangan terima kasih ke kami juga, karena mau... Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya di video-video kadang ada iklan sambal ABC cabai hiung ya kan. Nah, iklan itu adalah salah satu produk varietas dari hiung Bapak Ibu. Intinya apa? Perusahaan besar pun sudah melirik gitu. Jadi untuk jualan produknya itu kita nggak ada masalah Bapak Ibu. Karena kan cabai ini hampir semua industri kan memerlukan ya. Apalagi kita kemarin sempat ada kedatangan tamu dari luar negeri ya kan. Kemudian bagaimana menjalin kerjasama agar cabai ini bisa dikeringkan, bisa diekspor sampai mana Spanyol sama Jepang ya kan. Konsepnya itu luar biasa. Nah, ini adalah beberapa produk olahan Bapak Ibu. Kemudian juga hiung ini diliput di berbagai media nasional ya. Dan uniknya, cabai rawit hiung ini itu hanya ada di lokasi yang namanya Desa Hiung. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kita memperkenalkan Hiungland Bapak Ibu. Jadi Hiungland ini adalah sebuah aset kebun di mana luas tanahnya nanti yang Bapak Ibu miliki ya, hak milik ya, itu 10 kali 30 meter persegi, dan surat tanah ini bisa ditingkatkan ke sertifikat nih. Kemudian gratis bibit, pupuk, perawatan dan macam sebagainya. Kemudian ada gratis akun NFC, full pengelolaan bisnis bagi hasil 50-50 yang nanti akan dikontrol di aplikasi Digital Agribis namanya. Kemudian di situ Bapak Ibu bisa lihat bagaimana lewat CCTV hasil kebun, hasil panen, harga jual panen kebun hari itu bisa dipantau. Nah, di Hyungland ini kita di harga 69 juta Bapak Ibu. Dan ini paling murah daripada kapling yang lain ya, karena luasan kita di 300 meter persegi. Dan kita di sini bisa kredit dan cash Bapak Ibu nggih. Jadi kalau kredit kita pakai BSI. Bagi teman-teman yang nanti ibaratnya memilih untuk kredit, itu kita juga ada link untuk akses ke BSI Bapak Ibu. Nah, fasilitas di kita itu kalau kita lihat sebetulnya sudah lengkap ya. Jadi sudah ada greenhouse pembibitan, ada greenhouse pengering, kemudian ada rumah produksi, pusat pengembangan, dan kita posisinya di pinggir jalan kebun yang lebarnya 8 meter Bapak Ibu. Jadi bukan seperti yang di pelosok gitu enggak, tapi kitanya Pak, kebun kita itu berada di samping jalan gitu. Nah, ini adalah set plan-nya dari galeri itu masuk, ini jalan raya ya, jalan raya Hakim Samad itu masuk ke jalan kebun yang 8 meter tadi, itu sekitar 700 meter itu sudah sampai ke kebun di lokasi blok 3 dan 1. Kalau di blok 2 itu dari kantor BPP itu masuk sekitar ya 700-an lah. Itu untuk blok 2. Nah, di blok 4 ini nanti pengembangan berikutnya itu lokasi juga agak jauh ya untuk blok 4 ya. Jadi setelah blok 3 selesai, nanti kita bangun blok 4. Cuma blok 4 ini sudah ada sistem irigasinya. Jadi dia memang areanya dekat dengan sungai, Bapak Ibu. Nah, semua ini punya keunggulan.
Jadi akses itu Bapak Ibu bisa langsung ke lokasi, bisa ibaratnya langsung ke kebun, dan di situ fasilitasnya itu sudah memadai. Nah, alhamdulillah blok satu, blok 2, blok 3 ini blok satu sudah sold out, blok 2 sudah sold out ya sekarang ya. Blok 3 ini masih sisa mungkin sekitar 8 kapling ya. Jadi antara apa itu kebutuhan orang investasi itu apa ya, orang lebih trust gitu kalau ada kebunnya ya, dan kebun kita itu bisa langsung didatangi gitu, enaknya gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah kondisi kebun. Jadi ini saat pembuatan bedengan, kemudian ini pas waktu apa ya, untuk sebelum penanaman ya, pemupukan dan macam sebagainya. Nah, sistem kita adalah sistem dengan ditutup mulsa, jadi dan menggunakan sistem irigasi tetes ya. Nah, ini waktu survei serentak dan tanam perdana. Nah, kemudian masa pertumbuhan itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah bentuk cabai rawitnya. Dan ini Pak Junai, yaitu tokoh masyarakat dan koordinator dari kebun ini sedang apa ini menjemur ya. Karena kan kebutuhan di kita selain dari segar juga kebutuhan ada untuk bubuk cabenya. Nah, ini adalah acara saat panen raya dengan Pak Gubernur. Nah, kemudian lokasi yang kedua, tadi Hiung sudah ya Bapak Ibu, ini ada pilihan lagi di Hortiland Kabupaten Banjar. Ini lebih juga dekat dengan Ahmad Yani. Jadi jaraknya itu paling sekitar 1,5 kilo lah dari Ahmad Yani. Lebih kejangkau lah jalurnya. Dan di sini kita membuka ada pertama yaitu blok satu ya. Kita buka ini sekitar 60 kafling. Nah, ini produk kita bedanya dengan Yunglen. Kalau Yunglen tadi memang fokus di cabai, kalau kita ini siklusnya nanti keliling, muter Bapak Ibu. Jadi tidak hanya cabai rawit aja, tapi muter untuk terong, ya kan, timun, kemudian tomat, kacang panjang dan macam sebagainya. Karena ini horti kan tidak bisa selalu satu satu varietas ya, dia harus berubah-ubah gitu. Nah, untuk set plan-nya saat ini kita buka di blok satu dulu. Blok satu ini jarak tadi ya 1,5 kilo dari Ahmad Yani. Kemudian ini dekat dengan area agroforestry. Jadi ini adalah tempat wisata ya, tempat wisata agro. Kemudian di kita juga ada danau di sini, Bapak Ibu, di samping pembibitan untuk sumber airnya. Dan dari Jalan Ahmad Yani ini kita sekitar 1 kilo ya ke arah Rantau ini kita kita persiapkan untuk blok 2 sekitar 1/4 hektar, dan untuk ke arah Banjar itu sekitar 2 kilo dari Persimpang 3 ini kita juga siapkan untuk blok 3 di Hortiland. Ini sekitar 1 hektar Bapak Ibu. Jadi pengembangan kita memang terintegrasi. Kenapa? Karena kita sudah punya market Bapak Ibu. Kita sudah punya pasar untuk bagaimana kebutuhan sayur ini akan diserap gitu ya. Jadi dengan adanya investor ini, investor tidak usah bingung untuk bagaimana jualannya. Nah, ini adalah blok satu ya. Blok satu, jadi blok satu ini kalau di Hyungland itu tidak bisa didirikan rumah ya kalau Hyungland. Tapi kalau Hortiland ini boleh. Jadi misalnya untuk kebun, terus kemudian Pak, saya mau mendirikan gubuk atau mendirikan rumah di sini, itu diperbolehkan. Karena konsepnya adalah konsep bukan murni untuk pertanian. Kalau Hyung itu memang khusus dia untuk pertanian cabai. Kalau di Hortiland tidak. Jadi dia ibaratnya kayak pekarangan gitu ya. Jadi bisa didirikan rumah. Nah, ini adalah lokasinya Bapak Ibu. Hamparan, ini mobil bisa masuk ya, bisa masuk ke lokasi. Kemudian, nah ini adalah salah satu tokoh kita Pak Misrani ya untuk di kebun. Nah, untuk Hortiland itu di harga 59 Bapak Ibu. Dan ingat ya, ini paling murah dibandingkan kafling kebun yang lain ya. Ini luas tanahnya sekitar 200 meter persegi. Jadi kalau misalnya untuk kebun atau untuk rumah juga sudah bisa ya, untuk dibangun rumah itu ya. Kemudian juga surat tanah bisa ditingkatkan ke SHM. Lokasi di kawasan agrowisata. Ini gratis bibit, gratis pupuk, perawatan, kontrak pembelian hasil panen 50-50 ya. Jadi mirip seperti Hyungland, jadi investor tidak perlu memikirkan sampai hasil panennya. Dan ini dikelola oleh Gapoktan Terbaik Kalimantan Selatan 2019, yaitu Kayuh Baimbai. Nah, di mana 10% hasil kebun untuk zakat dan sedekah tahfiz Quran. Nah, ini adalah fasilitas di Hortiland. Jadi ada greenhouse pembibitan, pengolahan pupuk. Nah, ini adalah danaunya. Bagi teman-teman yang suka mancing ya, wisata, itu bisa di danau tersebut. Dan sumber airnya di danau ini saat musim kemarau itu kita bisa menggunakan danau ini. Dan ini tidak pernah kering, Bapak Ibu.
Nah, kemudian di bangsal pasca panen sudah kita siapkan juga oleh pemerintah, gitu. Jadi kalau misalnya nanti hasil panen itu tempat sortir, tempat untuk menjual ke pedagang itu di bangsal ini. Jalan kebun sudah pengerasan, jadi mobil sudah bisa masuk langsung ke kebun kita. Dan juga di kita ada kebun indukan unggul ya untuk katu, untuk sayuran itu kita punya. Kemudian kita juga punya mesin mesin pasca panennya. Jadi misalnya kalau perlu misalnya lombok kering, misalnya gitu ya, itu kita sudah punya punya mesinnya, katuk daun katuk untuk pengeringan, untuk dibuat teh misalnya itu kita sudah punya. Kemudian kita juga punya greenhouse untuk pengeringnya. Dan ini ibaratnya fasilitas yang nanti bisa kita pakai Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya untuk teman-teman yang mungkin pengen punya investasi di sini, itu kita punya yang namanya Smart Digital Agribis. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kondisi kebun, hasil panen, status pelaporan, itu bisa secara berkala ya di sini, dan bisa dicek langsung di HP kapan saja dan di mana saja. Sehingga asetnya, untuk aset sekarang itu kan Kalimantan Selatan itu kan salah satu potensi masa depan ya. Karena ibu kota di Kalimantan gitu. Dan ini adalah salah satu peluang Bapak Ibu untuk kita punya aset yang di mana aset itu sudah ada pengelolanya, kemudian aset itu juga bisa menjadikan apa ya, menjadikan kita itu pendapatan jangka panjang. Nah, 8 keunggulan di bisnis di kita itu bagi teman-teman yang marketing ya, ini bisa disampaikan ke investornya, satu lahan jelas, status hak milik, bisa diwariskan. Kemudian pembayaran bisa cash atau kredit, ya kan, dengan BSI ya. Kemudian kita punya aplikasi Smart Digital Agribis. Kemudian kita ada teknologi irigasi, aerodrip, jadi penyiraman itu tinggal menghidupkan mesin. Kemudian kita pakai pupuk Primero yang nanoteknologi, yang eh, pupuk itu yang pakai saset Bapak Ibu. Jadi dia menggunakan sistem nanoteknologi ya, lebih hemat dan hasil juga lebih maksimal. Kemudian pasif income-nya lebih cepat karena dibandingkan dengan kebun buah yang sampai mungkin 5 tahun ya, di kita ibaratnya dari sayuran. Nah, kemudian permintaan pasar sangat besar karena kita sebelumnya juga koperasi ini sebagai salah satu pensuplai untuk sayur ya. Jadi dengan adanya nanti kerjasama dengan investor yang punya kebun itu, otomatis suplai kita juga akan ada jaminan gitu ya. Jadi saling menguntungkan. Yang kedelapan, kita ada zakat 10% ya untuk tahfiz Quran wa dakwah. Apalagi kita punya pondok pesantren sendiri ya nanti ya di Hiyum. Jadi konsep ini adalah salah satu konsep keunggulan Bapak Ibu dibandingkan kebun-kebun yang lain. Dan dengan adanya Bapak Ibu marketing maupun si investor yang pemilik kebun, ini salah satunya kita akan membantu bagaimana NS ini membuat pondok pesantren sendiri Bapak Ibu. Jadi dengan adanya pondok pesantren ini, kita buat nanti bagaimana para santri ini kita didik untuk bagaimana dia juga bisa mengelola hasil kebun. Karena kita tahu ya, namanya umur kita nggak tahu. Tapi dengan konsep ini, dengan adanya pondok pesantren, itu kita bisa mendapatkan salah satu kebermanfaatan ya. Baik itu kita berbisnis di dunia, tetapi juga ada tabungan nanti di akhirat. Gitu. Nah, bagaimana timeline pembeliannya? Jadi kalau nanti Bapak Ibu untuk membawa investor atau calon pembeli ya, jadi diharapkan untuk beliaunya itu bisa survei lapangan diharapkan. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya tidak bisa survei, itu nanti bisa menghubungi kita, bisa video callan di kebun. Misalnya memang orang Bali misalnya, atau orang Jakarta misalnya, atau orang Jogja misalnya, Pak, saya belum bisa survei, tapi saya pengen lihat dong kebun saya di mana. Itu kita bisa dengan apa ya, video call ya. Nah, kemudian silakan nanti kalau udah oke, silakan untuk lanjut ke uang tanda jadi untuk memilih kafling. Jadi Kak, saat uang tanda jadi 500.000 itu dipersilakan untuk nanti Bapak Ibu memilih kafling, dan di sini ibaratnya biar tidak ke apa ya, ke duluan yang lain ya, karena kan namanya kafling itu kan juga ada lokasi yang benar-benar nanti strategis gitu ya. Nah, setelah di sini Bapak Ibu kita bisa menjelaskan mengenai pemahaman akadnya. Akadnya ini ada dua, yaitu akad jual beli lahan dan yang kedua adalah akad budidaya. Jadi ada dua kontrak nantinya. Nah, di mana kalau sudah setuju, barulah melalui bank untuk pembayaran. Nah, di sini pembayaran juga ada dua, Bapak Ibu. Bisa cash, bisa kredit.
Kalau cash itu ibaratnya langsung nanti transfer ke perusahaan, kalau kredit nanti ada kerjasama dengan pihak bank. Kalau di kita dengan BSI. Nah, setelah itu barulah tim admin kami memberikan sebuah kwitansi. Apakah beliaunya cash, nanti masuk ke sistem Bapak Ibu. Di situ, di sistem Bapak Ibu bisa lihat, oh kondisi saya saat ini misalnya cicilan nih, apa misalnya kurang atau sudah DP atau apa itu sudah kelihatan di situ. Nah, kemudian barulah kita bisa melakukan akad Bapak Ibu. Yang tadi ya, akad jual beli lahan, yang kedua adalah akad budidayanya. Nah, oke, ini kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, nggih, silakan bisa klik di kolom chat. Nah, terus gimana Pak keuntungan investor? Jadi, keuntungan investor ini kita ada tiga. Satu, tadi ya dari hasil kebun. Yang kedua, dari komisi penjualan kebun dan iklan Meta Ads yang dikerjakan oleh tim. Nah, ini investor juga nanti punya kesempatan untuk biar cepat balik modal gitu ya. Yang ketiga, dia punya akun auto cuan NSI, Bapak Ibu. Nah, untuk pengelolaan kebunnya seperti apa? Oke, nah saat ini misalnya kebun itu Bapak Ibu sudah akad atau investor ya sudah akad baik dia cash atau kredit, otomatis ada dua surat perjanjian. Betul nggih? Satu kepemilikan lahan, yang dua adalah pengelolaan lahan, dua perjanjian. Kemudian si investor ini mendapatkan dua akun. Satu adalah akun di aplikasi Digital Agribis untuk melihat hasil kebun. Kemudian yang kedua, akun bisnis di NSI. Jadi dia sebagai salah satu member NSI. Disitulah nanti yang komisinya itu bisa masuk di wallet NSI-nya si investor tadi. Nah, si investor ini mendapatkan dua penghasilan, yaitu dari hasil kebun dan dua dari bisnis NSI-nya. Itu nggih. Nah, akad ini meliputi akad upah perawatan, ijarah, dan akad bagi hasil panen adalah musakoh. Mulai panen, ini jika panenan ini, mulai panen dari kebun nggih. Jika sudah panen pada bulan kelima, maka mulai bulan 1 dan 5 adalah akad ijarah. Karena budget 59 tadi, itu sudah termasuk budget eh, beli bibit, beli pupuk, pengelolaan lahan. Jadi sudah include Bapak Ibu. Nah, kemudian akad 3 sampai 6 ini kan mulai persiapan kebun ya, kemudian infrastruktur lahan. Ini sesuai musim ya. Jadi musim panen itu akan disesuaikan kapan dia nanti akan panen ya. Akan tanam ya. Nah, kemudian dari situ kita punya auto cuan. Jadi untuk auto cuannya ini estimasi 1 bulan itu sudah mulai jalan. Kalau kebun itu estimasi 3 sampai 6 bulan dengan kondisi iklim yang pas ya, itu baru jalan. Kemudian presentasi bagi hasil kebun adalah 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola lahan, di mana hasil dari panen itu ditabung dulu senilai 4,4 juta untuk biaya budidaya musim berikutnya. Jadi hasil panen itu ditabung, sisanya baru dibagi 50-50 Bapak Ibu. Nah, kontrak kerjasama ini minimal selama 5 tahun, jadi bisa diperpanjang. Selama kerjasama belum berakhir, maka akad ijarah dan musakoh terus berjalan di tahun berikutnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi misalnya Bapak Ibu, oh saya Pak, pengen pindah di sana, saya punya kebun, saya pengen bangun rumah di situ, itu boleh Bapak Ibu. Jadi dipersilakan setelah di 5 tahun ini. Nah ini adalah contoh ya, kita ada pernyataan komitmen Yungland maupun di Hortiland juga bahwa yang kita lakukan di sini 50%-nya itu kita bagi Bapak Ibu. Kan tadi 50% investor, betul nggih? Nah, 50% itu ada yang 5% ke desa, ke petani, ke tahfiz Quran, ke pengembangan, ke perusahaan dan macam sebagainya. Ini sudah komitmen dari tokoh-tokoh masyarakat di sana. Nah, ini contoh hitungannya gimana Pak kalau untuk kebun? Nah, ini bisa disampaikan ke investor nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi ini jika kita bertanam cabai rawit Bapak Ibu. Contoh, kafling luasan 200 meter atau 300 meter. Ini nanti ditanam misalnya 360 batang cabai, ya kan? Kita anggap satu tanaman itu bisa menghasilkan 1 kilo untuk cabai. Dan kita anggap hasil rata-rata di 35.000 per kilo, itu otomatis si investor setelah dikurangi apa ya tabungan ya, si investor rata-rata bisa mendapatkan 341.000 per bulan saat panen ya, saat panen. Nah, atau saat musim, satu musim sekitar 4 jutaan. Memang kecil Bapak Ibu, tapi kan ini pendapatan pertama. Nah, sedangkan kita punya 3 ya kan. Nah, ini contoh bagaimana Pak jika
harga cabai itu tinggi. Tadi kan rata-rata ya. Nah, harga cabai tinggi, contoh misalnya satu tanaman budidaya itu bisa sampai kemarin itu ada yang sampai 2 kilo ya. Jadi satu tanaman 2 kilo ini misalnya nih yang tertinggi. Kemudian dikalikan 360 batang, totalnya dari hasil panen adalah 60 juta. Dikurangi untuk panen berikutnya, tabungan ya, 5.400.000 lebih tinggi karena kan hasil banyak nih. Nah, kemudian dari 54 ini dibagi dua. Otomatis si investor dapat 27 juta. Bayangkan kalau itu pas kena harga gitu nih. Dan rata-rata per bulan adalah 2.275.000. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa kita berbisnis sayur ini tidak flat ya. Tidak tinggi atau tidak rendah gitu. Biasanya ada kalanya kita kena tinggi dan ada kalanya kena rendah. Jadi ini perlu dipahami dulu. Karena apa? Kita budidaya dengan iklim, dengan musim, dengan komoditas yang punya harga masing-masing tergantung pasar gitu ya. Nah, luar biasanya bedanya kita dengan yang lain, kita ada sistem ini Bapak Ibu. Sehingga ini juga bisa digunakan untuk marketing untuk menyampaikan ke investor bahwa kita tidak hanya penghasilan dari kebun saja ya kan, tapi satu dari penjualan pupuknya nanti masuk ke jaringan ya kan. Ini adalah aset jangka panjang. Kemudian si investor atau si marketing itu nanti akan dibekali oleh Dream EA dan tinggal menyiapkan nomor WA khusus ya. Nanti template-nya kita kasihkan. Template apa? Template untuk bisa kita itu ibaratnya tanpa perlu belajar, tanpa perlu presentasi, itu sudah ada yang admin yang nanti akan jawab mengenai Hortiland atau Hyungland ya. Jadi di sini ibaratnya teman-teman itu sudah ada asistennya nanti, tinggal nyiapkan ini aja WA khusus saja. WA second itu kan kita beli mungkin sekitar 17.000 ya, apa nomor kartu perdana yang sudah terpakai ya kan. Nah itu bisa. Jadi si investor misalnya pengen gabung, Pak, ini Bapak mau nggak sekaligus menjalankan bisnisnya? Bapak tinggal menyiapkan WA aja. Nanti kita yang membantu iklankan. Dan kalau misalnya ada closing, nanti diarahkan ke tim Bapak boleh, ke tim kami boleh. Jadi kita namanya tim ini kan bisa saling bantu. Nah, kalau investor setuju, ibaratnya nggih, otomatis kita settingkan ini di handphonenya investor. Jadi biar dia tahu, kemudian iklan tuh kita jalankan. Sehingga kalau ada orang bertanya dan macam-macam, nggak perlu investor yang jawab, Bapak Ibu. Tapi Pak bot Dream EA yang di handphone investor ini yang menjawab. Gitu. Kalau closing, otomatis komisinya bisa masuk ke investor. Betul nggih? Nah, di sini kita fasilitasi budget iklan selama 2 bulan. Ini sudah include harga tadi, Bapak Ibu. Nah, budget iklan 2 bulan ini kan otomatis panjang ya, panjang. Sedangkan target kita itu kan closingan minimal 1 bulan atau 2 bulan satu closing. Itu 2 tahun udah balik modal, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya akan lebih cepat itu daripada kita hanya nunggu kebun ya kan. Ini sebetulnya bisa lebih cepat. Sekarang ibarat nunggu kebun aja, belum tentu 2 tahun balik modal. Tapi dengan sistem ini, tujuan kita agar bagaimana investor kita itu trust dengan kita. Ada kepercayaan kepada kita. Nah, disinilah kita pakai yang sistem auto cuan ini. Nah, saat ini saya sedang mengembangkan, Bapak Ibu, nanti akan kita buka kalau sudah jalan ya. Bagaimana kita bisa ngiklan berbayar itu unlimited. Unlimited, Bapak Ibu. Jadi tidak 2 bulan aja, bisa sampai jangka panjang. Tapi nanti akan kita buka setelah teman-teman nanti apa ya setelah ini baru saya uji coba di akun saya ya. Dan saat ini kita udah berjalan 2 minggu dan masih masih berhasil nih, masih berhasil. Jadi kita bisa gunakan itu untuk bagaimana kita bisa ngiklan itu unlimited, unlimited Bapak Ibu, ngeri. Makanya konsep NSI dengan perusahaan jaringan itu kalau saya yakin ke depan akan jadi sesuatu perusahaan yang unggul lah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah bergabung di dalamnya. Nah, bagaimana untuk pengelolaan bisnis NSI? Jadi si investor juga akan kita beritahu Bapak Ibu bahwa tidak hanya dari kebun, tetapi juga si investor ini punya akun yang nanti akan kita bareng-bareng dibantu ya sama tim admin, bukan kemudian sama tim upline, upline-nya yang tadi investor dapat rekomendasi ya kan, Bapak Ibu sebagai upline itu bahwa selama 2 bulan ini kan kita iklan gencar ya, karena dia udah ada budgetnya ya. Jadi
digunakan nanti apa? Closingan ini kalau misalnya ada 2 bulan, satu aja closing untuk coupling, walaupun kredit atau cash ya, dan dia dapat 5 juta loh Bapak Ibu, satu aja. Tapi kalau misalnya 2 bulan itu satu, itu sudah cukup, ya kan? Dia sudah bisa membiayai iklan 2 bulan berikutnya, gitu. Apalagi nanti dengan sistem terbaru yang bisa iklan unlimited itu akan lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Kemudian investor itu bisa memantau secara transparan komisi yang masuk melalui akunnya. Ini transparan. Jadi hasilnya berapa, yang orang tanya jawab ke Dream EA itu berapa, robot itu jawabnya apa, itu investor bisa tahu Bapak itu. Karena kita udah kasih template ya, kita udah kasih memori di robotnya tadi. Jadi di handphonenya investor yang dia hanya menyiapkan nomor WA itu dia bisa pantau gitu. Oh, kayak gini ya. Bisnis itu sekarang lebih ngeri Bapak Ibu. Kita udah ada asisten canggihnya gitu ya. Dan komisinya kan gede. Nah, terus kemudian akad tersebut adalah akad juulah ya, dibayar berdasarkan hasil. Kita ada kerjasama. Si Upland yang mengenalkan ke investor, kemudian dia membantu bagaimana akunnya investor ini berkembang, itu dapat persentase, Bapak Ibu. Jadi 70 hasilnya itu untuk investor. Jadi misalnya nih, closing satu, anggap aja selama 2 bulan ngiklan, ya kan? Ini anggap aja nih. Ternyata ada yang gabung satu pakai kredit misalnya. Kredit itu kan BSI cash ke kita kan. Nah, 5 juta kan untuk satu ya. Itu dibagi 70 untuk si investor. Untuk 30%-nya itu untuk ini apa upline-nya yang membantu dia. Jadi yang masang akunnya, nanti upline-nya kan kita bantu juga sama tim perusahaannya kan. Sehingga apa? Kerjasama ini akan selalu berjalan Bapak Ibu. Nah, bagaimana Pak jika si investor ini dia terima beres, gitu kan? Ya terima beres, fokusnya si upline itu membantu sampai balik modal. Agar apa? Agar trust itu tetap terjamin, Bapak Ibu. Si investor balik modal itu kan kita sudah tenang, ya kan? Namanya kita sebagai seorang marketing. Nah, kemudian kalau dia nggak mau berkembang, ibaratnya nggak mau menjalankan bisnis, kita yang handle, si upline yang handle. Kenapa? Ya karena dia dapat 30% dari komisinya dia. Udah kita kasih template-nya untuk tanya jawab robotnya. Udah kita kasih biaya untuk iklannya. Apalagi nanti bentar lagi saya launchingkan mungkin ya untuk iklan itu bisa unlimited. Loh, ngeri Bapak Ibu. Komisinya untuk si upline yang bisa membantu investor itu bagaimana dia cepat balik modal. Nah, bagi hasil ini berlaku ya setelah ada penjualan dari hasil iklan. Kita targetkan tadi berapa? Minimal loh 2 bulan iklan, ya kan? Satu kapling itu terjual. 2 bulan itu kan kita ngiklan itu bisa ribuan orang loh Bapak Ibu. Kita cari orang yang memang benar-benar tersegmen, dan kalau 2 bulan satu aja kapling terjual, ya kan? Dia perlu 4 untuk balik modal dan untung, ya kan? Kan 4 itu kan dapat kapling gratis plus duit 20 juta, ya kan? Nah, otomatis 8 bulan itu harusnya sudah balik modal, Bapak Ibu. Tapi kita anggap, kita sampaikan ke investor, kita targetkan selama 2 tahun. Ya, 2 tahun loh. Untuk dia bagaimana bisa closing 4. Ini hasil dari penjualan kebun dengan iklan, dengan Dream EA, dengan sistem nanti yang iklan bisa unlimited. Ngeri Bapak Ibu. Jadi komisi kita bisa lebih gede. Setelah kita kembalikan investor itu udah balik modal, kita bisa mendapatkan dari 30%-nya dari situ. Gede kan? Selain kita juga bisa cari sendiri. Cari sendiri itu untuk nanti closing-nya untuk diri kita, gitu kan? Nah, setelah itu kontrak ini berlaku sampai balik modal ya, atau 2 tahun. Intinya apa? Intinya kita dengan cara yang seperti ini Bapak Ibu, itu satu investor bisa cepat balik modal. Kita punya jaringan aktif, kita punya mesin. Karena kan kita juga menjalankan sistem bisnisnya, betul kan? Oke, ini ada pertanyaan di chat. Nah, mana ini pertanyaan? Berarti setelah dipotong semuanya baru si investor dapat transferan. Betul, jadi ada bagi hasilnya. Nah, kita dapat 10 juta. Contohnya kita menunggu sampai kapan lahan kita dikerjakan. Jadi lahan itu memang tergantung sistem sistem pertaniannya ya. Jadi misalnya lahan sudah siap, anggap 3 bulan, dia udah dikerjakan, otomatis dia udah dapat komisi tersendiri dari lahan. Yang ini kita bicarakan ini bagaimana percepatan dengan cara yang nanti akunnya investor itu diiklankan gitu ya, diiklankan, kemudian ada closingan, closingan untuk mengembalikan dulu, mengembalikan untuk kita bantu bagaimana investor itu BEP dulu. Misalnya
dapat 10 juta. 10 juta itu kan dua kapling ya. Dua kapling laku nih contohnya. Namanya kita ngiklan ya. Mosok selama selama iklan misalnya 4 bulan mosok nggak ada closingan kan nggak mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Kita segmen, kita harga paling murah, kita punya keunggulan dan di sini kita bagaimana punya sistem itu kan orang masih lebih tertarik kan, ya kan? Pasti tertarik di situ. Wong yang kapling yang lain aja laku kok gitu. Apalagi kita punya keunggulan. Nah, misal kita laku dua, dapat 10 juta. Nah kan kita dapat sepeda motor Bapak Ibu. Iya kan? 10 juta. Sepeda motor berapa? Senilai berapa? 20 juta kan? Jadi berapa? Untuk kapling 2 kita dapat komisi itu 40 loh. 40 juta loh Bapak Ibu. 40 juta 70%-nya untuk investor. Ini kan? 4 kali 7, 70%-nya misalnya. 30%-nya untuk kita. Kan ya lumayan. Dan itu semua biaya dari budgetnya investor. Betul kan? Nah, itu konsep bagaimana kita itu win-win solusi Bapak Ibu. 30% itu gede loh. Dan investor juga seneng. Dua closingan kapling itu kan 40 juta Bapak Ibu. Otomatis dia eh, punya ini, punya apa ya, potensi yang gede untuk asetnya itu bisa BEP lebih cepat. Nah, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga Bapak Ibu, karena kita itu juga ada penjualan pupuk, ya kan? Bertani itu nggak bisa lepas yang namanya pupuk. Pupuk itu makanan wajib. Dan pupuknya ini itu masuk ke sistem kita, Bapak Ibu. Upland itu kan ibaratnya dia punya jaringan di NSI, betul nggak? Nah, downline investor kita itu ada di bawah kita, Bapak Ibu. Otomatis dia perlu pupuk, betul kan? Pupuknya kita menggunakan NSI dengan sistem jaringan. Nah, dengan sistem ini ibaratnya dan investor kita kasih 3HU ya. 3HU, kita tinggal ngembangkan pupuknya dia. Itu kita dapat komisi level Bapak Ibu. Komisi level misalnya level pertama. Ini kan tanpa kita duga. Ternyata apa? Di dalam bisnis itu ada aset, aset jangka panjang yang nanti akan selalu kita itu selalu dapat gitu ya. Jadi tidak kok ibaratnya selesai bye-bye salaman terus itu mulai dari nol lagi nggak kayak gitu Bapak Ibu. Kita perjuangan ini tujuannya apa? Investor ini menjadi mitra yang nanti akan mengembangkan di aset kita. Bayangkan kalau investor itu ikut aktif ya kan di bawah kita. Otomatis apa? Kebutuhan pupuknya juga akan perlu ya kan? Dia juga mungkin perlu hidro, dia mungkin juga perlu apa itu namanya kecantikan. Nah, itu kan otomatis kita punya aset di situ. Nah, nah, bagaimana kalau misalnya ini Anda, ini ini Anda ya, Anda investor, kemudian upline Anda pun juga kita saling bantu, gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya pendapatan tadi itu bisa dari segala macam sumber, Bapak Ibu. Dan kita di sini termasuk aset masa depan. Nah, ini yang terkadang banyak orang yang tidak melirik ke arah sana ya. Orang kadang menganggap jelek yang namanya bisnis jaringan, bisnis MLM. Sedangkan kalau kita lihat ini, loh ini konsep yang kita bareng-bareng loh Bapak Ibu. Dan tidak ada yang dirugikan, ya kan? Karena kebutuhan pupuknya juga pasti perlu. Dia juga pasti kebun itu perlu pupuk, ya kan? Daripada beli yang lain, oh kita masukkan di sistem jaringan Bapak Ibu, komisi kita akan lebih besar. Sehingga apa? Mitra kita itu menjadi mitra aktif. Nah, bayangkan ini. Contoh, satu, tugas kita sebagai marketing ya, dengan adanya akun ini otomatis target kita cari dua kafling, kita dapat bonus 10 juta, plus sepeda motor, itu kan keluarga kita sudah senang, Bapak Ibu. Betul nggak? Kita udah bisa mendarai sepeda motor, dan ini akumulasi loh, tidak hangus loh. Misalnya bulan ini closing satu atau 2 bulan closing satu misalnya, ngambil kredit misalnya, itu kita udah dapat 5 juta loh. Nanti bulan ketiga, bulan keempat ternyata closing satu lagi, keluarlah nanti 5 juta plus sepeda motor, ya kan? Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah target kita ibaratnya tercapai, kita dapat investor, tugas kita adalah membantu investor ini untuk cepat balik modal. Jadi jangan ditinggalkan. Kan sistemnya sudah ada budgetnya. Investor sudah ada modal. Itu yang dikembangkan ke sistem. Karena nanti dengan kita membantu investor ini, kita dapat 30% dari komisinya si investor sampai dia balik modal. Ya kan? Dan dia potensi untuk menjadi mitra aktif di jaringan kita. Orang itu kalau sudah kenal dengan kita, kita membantu Bapak Ibu. Kemudian kita bagaimana
dia itu bisa berkembang, BEP-nya lebih cepat, dia bisa melihat ini dan dia yakin ke kita, ya dia otomatis juga akan merekomendasikan bisnis ke orang lain. Otomatis apa? Mitra kita jadi mitra aktif, Bapak Ibu. Dan komisinya gede loh, coupling ini. Ya kan? Closing 2, 10 juta, dapat motor, closing 3, 15 juta, berangkat umroh gratis kok. Apa nggak seneng? Ya kan? Nah, yang ketiga, jika investor kita memang dia mau menjadi marketing juga atau merekomendasikan ke yang lain. Biasanya kan kalau punya kebun itu kan dia bisa ngomong nih ke kawannya, komunitasnya ya kan, saudaranya, ini aku punya kebun nih. Dan ini kebun berbeda dengan kebun yang lain karena di sini ada nilai bisnisnya gitu ya. Dibantu bareng-bareng sama upline, sama perusahaan. Inilah yang diduplikasikan. Sehingga kita saling bantu, saling membangun aset. Ingat, komisi di sini paling gede, Bapak Ibu. Nah, di kita ada keunggulan bahwa si investor itu bisa juga mengambil di kredit ya, kredit BSI. Dan saya kira untuk di BSI dimanapun tempat ada ya dan hampir sama ya. Nah, di situ nanti bisa ada syarat-syarat dan macam sebagainya. Dan konsep ini adalah konsep di mana mungkin belum ada ya, belum ada yang ibaratnya punya coupling, kemudian di situ ada aset yang dengan sistem iklan, apalagi nanti segera kita launching ya, iklan itu bisa unlimit gitu, iklan berbayar bisa unlimit loh, keren kan? Kemudian bagaimana itu nanti komisinya paling gede, nah itu orang juga akan tertarik nantinya, dia bisa kredit juga kok gitu kan, dapat passive income dari 3 passive income kan luar biasa. Nah, kita bandingkan coba Bapak Ibu dengan kafling yang lain. Terus kemudian dengan kafling kebun NSI ya kan. Modal kafling yang lain kan lebih mahal. Kita ini kan paling murah ya di antara kafling-kafling yang lain. Kemudian bisnisnya juga kita lebih banyak. Karena tidak hanya bisnis di kebunnya aja, tapi ada di akun NSI-nya, di pupuknya, kemudian dengan cara meta ads-nya, itu kan luar biasa ya. Dan sistem kerjanya, kita tidak hanya menunggu panen, tapi bagaimana sistem auto cuan jalan, dibantu teknologi IE, dibantu iklan meta ad, agar si investor itu bisa lebih cepat balik modal. Kemudian asetnya ini berupa kebun buah biasanya, nggih. Di kita kebun horti sehingga cepat panen. Balik modal kalau di investasi yang lain sekali 5 tahun, di kita target 2 tahun itu sudah balik modal. Dan potensi hasilnya kita bisa ratusan juta karena kita punya 3 aset tadi. Nah, kesimpulannya adalah investasi masa depan karena kita di area Kalimantan Selatan ini adalah dekat dengan ibu kota. Kalau nanti Bapak Ibu pas ibu kota rame baru beli mungkin asetnya sudah habis ya kan, atau mungkin harganya sudah nggak seperti ini lagi. Nah, saat ini adalah peluang untuk kita punya sebuah pilihan bagaimana masa depan nanti di Indonesia itu ada di Kalimantan Bapak Ibu. Nah, ibu kotanya di sini ya kan. Yang kedua, lahan hak milik bisa diwariskan. Yang ketiga, harga kafling ini termurah Bapak Ibu dibanding kafling kebun yang lain. Yang keempat, lokasi kafling strategis dekat jalan raya provinsi. Dapat 3 keuntungan sekaligus. Selain dari kebun, dari auto cuan, dan dari sisi sistem yang meta ads tadi. Kemudian pembayaran fleksibel, bisa cash atau kredit. Ini yang bisa kita sampaikan ke investor gitu nih. Kemudian cicilannya ringan dan terjangkau. Kemudian dikelola oleh Gaboktan terbaik dan sudah berpengalaman. Membantu program ketahanan pangan dan didukung pemerintah, dilengkapi aplikasi pelaporan digital agribis yang bisa dipantau kapan aja. Kemudian kebun bisa tadi ya dipantau real time lewat handphone ya. Kemudian hasil panen dibutuhkan oleh pasar, hotel dan restoran karena kita panenan kita adalah sayur dan bersertifikasi Prima 3. Yang ke-13, kontrak kerjasama budidaya dan pemasaran hasil panen ini jelas. Kemudian fasilitas infrastruktur kebun sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buat jalan, nggak perlu cari ibaratnya nanti jualannya di mana, kemudian cara sortirnya kayak apa, itu nggak perlu karena komplek ini udah jadi. Nah, fasilitas survei lahan ke lokasi dari Bandara PP itu gratis Bapak Ibu. Kita fasilitasi. Wisatanya juga. Jadi Bapak Ibu seharian nanti sambil main ke Kalimantan, ke Kalsel lah. Kemudian jual 2 dapat 10 juta dan gratis sepeda motor. Ini tertinggi Bapak Ibu. Tertinggi karena komisinya jual 2 aja hampir 40 juta loh. Kemudian kalau jual 3 itu dapat 15 juta dan gratis umroh. Oh, umroh gratis senilai 37 ya. 35 atau 37 juta itu gratis.
Kemudian kalau jual 4 dapat 20 juta dan gratis satu kafling senilai 59 juta. Bisa dijualkan. Dan nanti akan kita prioritaskan untuk teman-teman ini untuk kita jualkan sebelum kafling yang lain. Sehingga apa? Kalau teman-teman mencari duit di sini itu dengan cara jualan kafling, target 2 bulan laku satu aja. Itu loh sudah bagus Bapak Ibu. Udah termasuk iklan itu ketutup biayanya. Itu nih. Nah, ini adalah beberapa investor Youngland dari beberapa pejabat itu sudah beli. Jadi intinya apa? Intinya bahwa lahan kita ini benar-benar Bapak Ibu, bukan lahan tipu-tipu ya. Kalau lahan tipu-tipu ya mereka nggak mau beli ya. Kemudian ini beberapa calon-calon beberapa investor-investor kita jadi sudah banyak nih. Nah, prosedur pendaftarannya cukup fotokopi KTP KK, kemudian NPWP boleh menyusul ya, mengisi form pendaftaran, bisa transfer cash atau kredit ke perusahaan, ke rekening perusahaan. Dan ingat, kalau Bapak Ibu nanti bisa survei, kita fasilitasi gratis Bapak Ibu. Ada mobil, makan, kemudian nanti kita keliling sambil wisata, pulangnya kita antar lagi ke bandara. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Masa depan, apalagi kita selaku sebagai marketing ya di NSI, bagaimana marketing di NSI itu harus happy Bapak Ibu, harus kaya, harus punya keuntungan yang banyak. Kita harus kerjasama saling membutuhkan, saling membantu ya kan. Makanya fasilitas kita sediakan untuk teman-teman ya. Baik teman-teman yang punya baik teman-teman yang mau ke sini atau teman-teman yang nanti membawa investornya ibaratnya tanpa perlu bawa ya, tinggal hubungi kita aja. Kita nanti yang memfasilitasi. Oke, ini ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Berapa hektar lahannya? Jadi untuk Hyung Land itu kita yang saat sekarang ada 4 ya, 4 hektar. Kemudian untuk Horti Land itu kita sekarang 3 hektar. Jadi dan itu bisa tambah ya, karena sekarang kan kita harus satu-satu dulu. Satu selesai blok 2, blok 3 dan macam sebagainya. Karena apa? Karena kan nggak mungkin di sini separuh, di sana separuh kan pemandangannya kurang bagus. Kalau satu hamparan itu kayak tempat wisata Bapak Ibu, di sini timun, di sini cabai, di sini model kayak gitu ya. Kita buat tuh kayak kebun itu cantik gitu. Jadi eh, nanti si investor datang itu juga enak gitu ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya stop share dulu. Ya, oke. Dan saya recordnya saya ini ya. Oke, kita sambil tanya jawab Bapak Ibu.